Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 6, kelompok 10 akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 10. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari pengertiannya. Garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran, maksudnya titik yang dilalui oleh garis singgung ada di luar lingkaran. Misalkan, titik yang dilalui adalah titik A, x1, y1. Dari titik yang dilalui tersebut bisa ditarik dua garis singgung melalui titik pada lingkaran, misalnya titik B, x2, y2, dan titik C, x3, y3. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar berikut ini. Setelah memahami tentang pengertiannya, kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Persamaan umum garis singgung lingkaran melalui titik A, x1, y1 yang terletak di luar lingkaran adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Di sini, menentukan persamaan garis singgung lingkaran memiliki dua cara spesifik, yaitu cara pertama, persamaan garis singgung melalui titik A, x1, y1 di luar lingkaran. Nah, kita lihat dulu ilustrasi gambar berikut ini. Pertama-tama, kita substitusikan y sama dengan mx min mx1 plus y1 ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Lalu, cara kedua, kita menentukan nilai diskriminan dari persamaan yang diperoleh pada langkah pertama, dan setelah kita menentukan diskriminannya, kita akan mendapatkan kedua nilai m. Setelah mendapatkan nilai m, kita menyubstitusikan kedua nilai m ke persamaan y sama dengan mx min mx1 plus y1 sehingga diperoleh dua persamaan garis singgung yang dimaksud. Supaya lebih jelas, kita akan membahas contoh soal di bawah ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang ditarik dari titik 10,0 di luar lingkaran. Jawabannya, gradien m melalui titik 10,0 di luar lingkaran. Y sama dengan mx plus mx1 min y1, y sama dengan mx plus m dikali 10 minus 0, y sama dengan mx minus 10m. Nah, kita akan menerapkan langkah pertamanya, yaitu substitusikan y sama dengan mx min 10m ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. X kuadrat plus mx min 10m kuadrat sama dengan 25. Nah, mx min 10m kuadratnya dijabarkan lebih luas lagi, sehingga menjadi x kuadrat plus m kuadrat x kuadrat min 20m kuadrat x plus 100m kuadrat min 25 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya 1 plus m kuadrat x kuadrat min 20m kuadrat x plus 100m kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke langkah keduanya. Nilai diskriminan, rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran itu kita masukkan ke rumus diskriminan sehingga menjadi min 20m kuadrat kuadrat min 4 dikali 1 plus m kuadrat dikali 100m kuadrat min 25. 400m pangkat 4 min 400m kuadrat plus 100 min 400m pangkat 4 plus 100m kuadrat. Nah, kita memiliki hasil akhirnya yaitu min 300m kuadrat plus 100. Sedangkan syarat garis menyinggung lingkaran, diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, kita akan menyamandengankan min 300m kuadrat plus 100 tadi dengan 0. Hasilnya, min 300m kuadrat plus 100 sama dengan 0, 300m kuadrat sama dengan 100. Nah, m kuadrat sama dengan 1/3, sehingga m-nya didapatkan plus minus 1 per akar 3. Karena plus minus, maka m pertama kita mendapatkan hasil 1/3 akar 3, dan m2 min 1/3 akar 3. Lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah ketiga, kita substitusikan M1 dan M2 tadi ke Y sama dengan MX min 10M. Jadi, persamaan garis singgung yang dimaksud adalah Y sama dengan 1/3 akar 3 min 10 dikali 1/3 akar 3. Nah, hasilnya 3Y min akar 3X plus 10 akar 3 sama dengan 0. Dan persamaan kedua, Y sama dengan min 1/3 akar 3 min 10 dikali min 1/3 akar 3.
3y plus akar 3x plus 10 akar 3 sama dengan 0. Kita sudah menemukan persamaan garis singgung yaitu 3y min akar 3x plus 10 akar 3 sama dengan 0 dan 3y plus akar 3x plus 10 akar 3 sama dengan 0. Cara 2 menggunakan garis polar atau kutub. Jika melalui titik A, x1, y1, di luar lingkaran ditarik dua buah garis singgung dengan titik singgung B dan C, maka akan diperoleh garis polar yakni BC dengan titik A di sini sebagai titik polar. Kemudian, untuk lingkaran dengan pusat 0,0 yang persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis CA atau BA-nya adalah x1 dikali x ditambah y1 dikali y sama dengan r kuadrat. Untuk lingkaran dengan pusat A, B yang persamaannya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis CA atau BA-nya adalah x1 min a dikali x min a ditambah y1 min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Lalu, untuk lingkaran dengan pusat min setengah A, min setengah B yang persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, persamaan garis CA atau BA-nya adalah x1 dikali x ditambah y1 dikali y ditambah a per 2 dikali x plus x1 ditambah b per 2 dikali y plus y1 ditambah c sama dengan 0. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan persamaan garis kutub dengan mensubstitusikan titik A, x1, y1 ke persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Yang kedua, substitusikan persamaan garis kutub ke persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Yang ketiga, tentukan akar dari persamaan kuadrat, lalu substitusikan ke persamaan garis kutub, sehingga diperoleh titik singgung. Yang keempat, substitusikan titik singgung ke persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Oke, sekarang langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal. Salah satu persamaan garis singgung yang ditarik dari titik P 3,1 ke lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 adalah, di sini kita ketahui bahwa persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Nah, sebelumnya kita harus mengecek di mana keberadaan titik P, apakah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Untuk mengeceknya, kita membandingkan rumus x kuadrat plus y kuadrat dengan r kuadratnya. Setelah dibandingkan, kita dapatkan bahwa rumus tersebut lebih besar daripada r kuadratnya, yang berarti bahwa titik P berada di luar lingkaran. Kali ini kita menggunakan metode pertama. Langkah yang kita lakukan pertama adalah gunakan titik P untuk mencari persamaan garis. Jadi kita masukkan titik P yaitu 3,1 ke dalam rumus y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y min 1 sama dengan m dikali x min 3, y min 1 sama dengan mx dikurangi 3m, y sama dengan mx min 3m plus 1. Lalu kita dapatkan di sini persamaan pertama. Lanjut ke langkah kedua, yaitu substitusikan persamaan pertama ke dalam persamaan lingkaran. Kita tadi sudah mendapatkan persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Lalu kita masukkan persamaan pertama ke dalam rumus persamaan lingkaran, sehingga menjadi x kuadrat ditambah dalam kurung mx min 3m plus 1 kuadrat sama dengan 5. Lalu kita kuadratkan sehingga menjadi x kuadrat ditambah m kuadrat dikali x kuadrat dikurangi 3m 2m kuadrat x ditambah mx dikurangi 3m kuadrat x plus 9m kuadrat dikurangi 3m ditambah mx dikurangi 3m plus 1 sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan, akan menjadi x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat dikurangi 6m kuadrat x ditambah 2mx ditambah 9m kuadrat dikurangi 6m plus 1 sama dengan 5. Lalu kuadratnya kita pecah sehingga menjadi dalam kurung 1 plus m kuadrat dikali x kuadrat plus dalam kurung min 6m kuadrat plus 2m dikali x plus
dalam kurung 9M kuadrat dikurangi 6M plus 1 sama dengan 5. 5-nya kita pindah ke sebelah kiri. Dalam kurung 1 plus M kuadrat dikali X kuadrat plus dalam kurung min 6M kuadrat plus 2M dalam kali X ditambah dalam kurung 9M kuadrat dikurangi 6M min 4 sama dengan 0. Langkah ketiga, syarat garis menyinggung lingkaran adalah D sama dengan 0. Jadi kita harus mencari M dengan rumus determinan. Rumus determinan yaitu B kuadrat min 4A kali C. D-nya harus 0. Lalu kita masukkan dalam kurung min 6M kuadrat plus 2M kuadrat dikurangi 4 dikali 1 plus M kuadrat dikali 9M kuadrat dikurangi 6M min 4 sama dengan 0. Lalu kita kuadratkan sehingga menjadi 36M pangkat 4 dikurangi 24M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 2 dikurangi 4 dikali 9M kuadrat min 6M min 4 ditambah 9M pangkat 4 dikurangi 6M pangkat 3 dikurangi 4M kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan 4 sama yang di dalam kurung ini. 36 sama dengan M pangkat 4. Maaf, maksud saya 36 kali M sama pangkat 4 dikurangi 24M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 2 dikurangi 36M pangkat 2 ditambah 24M ditambah 16 dikurangi 36M pangkat 4 ditambah 24M pangkat 3 ditambah 16M pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan dan menjadi min 16M kuadrat ditambah 24M ditambah 16 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, min 2M kuadrat ditambah 3M plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, min 6 maksud saya dalam kurung min M plus 2 dalam kurung 2M plus 1 sama dengan 0, sehingga di sini kita dapatkan M1 nya 2 dan M2 nya sama dengan min setengah. Langkah keempat atau langkah terakhir yaitu kita masukkan kedua M ke dalam persamaan garis pertama. Jadinya Y sama dengan MX dikurangi 3M plus 1, Y sama dengan 2X min 3 dikali 2 plus 1, Y sama dengan 2X min 5, min 2X plus Y sama plus 5 sama dengan 0. Itu persamaan pertama yang kita dapat. Dan Y sama dengan MX dikurangi 3M plus 1, Y sama dengan min setengah X dikurangi 3 kali min setengah plus 1, 2Y sama dengan min X plus 3 plus 2, jadinya X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang ditarik dari titik P 3,1 ke lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 adalah min 2X plus Y plus 5 sama dengan 0 dan X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Berikut adalah soal kategori sedang. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 5,1. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita cek dulu titik 5,1 ini berada di mana lingkaran. Caranya kita harus membandingkan rumus ini dengan R kuadratnya. Nah, ternyata setelah dibandingkan rumusnya itu lebih besar daripada R kuadratnya, berarti titiknya ini berada di luar lingkaran. Nah, kalau digambar hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena titik 5,1 berada di luar lingkaran, maka kita bisa mencari persamaan garis kutub di titik A. Karena titik A berada tepat pada lingkaran dan lingkarannya juga berpusat di titik 0,0, maka kita bisa memakai rumus X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, terus kita masukkan angkanya. Jadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 13. Nah, ini kita sudah ketemu persamaan yang pertama. Selanjutnya kita cari persamaan garis kutub yang melalui titik 5,1, yaitu
X kali X1 plus Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Kita masukkan 5,1 ke dalam rumusnya, dan kita dapat hasilnya 5x1 plus y1 sama dengan 13, tapi ini kita ubah bentuknya jadi y1 sama dengan 13 min 5x1. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, karena kita sudah ketemu dua persamaan ini, kita langsung substitusikan saja persamaan 2 ke persamaan 1. Jadikan rumus yang pertama, x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan 13. Nah, tapi y1 nya ini kita pakai yang 13 min 5x1, kita masukkan. Jadi x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan 13. Jadi x1 kuadrat plus 13 min 5x1 kuadrat sama dengan 13. Lalu kita operasikan sampai kita nemu x1 sama dengan 2 atau x1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya mencari y1. Kan kita sudah ketemu rumusnya y1 nya kan 13 min 5x. Nah, untuk x1 sama dengan 2, y1 nya kita ketemu hasilnya 3. Untuk x1 sama dengan 3, kita ketemu rumusnya y1 sama dengan min 2. Jadi kita sudah mendapatkan dua titik singgung lingkarannya, yaitu berada di 2,3 dan titik 3, min 2. Lalu terakhir kita mencari persamaan garisnya dengan rumus x1 kali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Untuk titik 2,3, x1 kali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Ini kita masukkan angkanya. Hasilnya 2x plus 3y sama dengan 13. Dan untuk titik 3, min 2 kita mendapatkan persamaannya 3x min 2y sama dengan 13. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 5,1 adalah 2x plus 3y sama dengan 13 dan 3x min 2y sama dengan 13. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgung pusat lingkaran yang berpusat pada A, B. Soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 2,1 pada lingkaran x plus 2 kuadrat ditambahi min 3 kuadrat sama dengan 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengecek titik 2,1 terletak di dalam atau luar lingkaran. Caranya dengan memasukkan titik 2,1 ke dalam persamaan lingkaran. Diketahui hasilnya 20 lebih besar daripada 10 sehingga titik ini berada di luar lingkaran. Lalu kita harus menentukan nilai A dan B dari persamaan lingkaran x plus 2 kuadrat ditambahi min 3 kuadrat sama dengan 10. Kita harus ingat dengan persamaan lingkaran x min A kuadrat ditambahi min B kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga A pada persamaan ini sama dengan min 2, B pada persamaan ini sama dengan 3, dan R kuadrat pada persamaan ini sama dengan 10. Selanjutnya kita bisa menentukan persamaan lingkaran, yaitu x plus 2 kuadrat ditambahi min 3 kuadrat sama dengan 10. Ini termasuk persamaan pertama. Lalu tentukan persamaan polar untuk titik 2,1 menggunakan rumus garis titik singgung pusat lingkaran yang berpusat pada AB, yaitu x1 min A dikali x min A ditambah y1 min B dikali y min B sama dengan R kuadrat. Kita masukkan dan kita ketemu hasilnya y sama dengan 2x plus 2. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita bisa mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga x plus 2 kuadrat ditambah 2x plus 2 min 3 kuadrat sama dengan 10 menghasilkan x sama dengan
plus minus 1. Karena sudah ditemukan x-nya, kita bisa mencari y. Untuk x sama dengan min 1, y-nya sama dengan 0. Sedangkan x sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik singgung min 1,0 dan 1,4. Selanjutnya kita bisa mencari persamaan garis singgung di titik min 1,0 menggunakan rumus x1 min a dikali x min a ditambah y1 min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut dan menghasilkan x min 3y sama dengan min 1. Lalu kita bisa mencari persamaan garis singgung di titik 1,4 menggunakan rumus yang sama dan menghasilkan 3x plus y sama dengan 7. Jadi, persamaan garis singgung yang melalui titik 2,1 pada lingkaran x plus 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan 10 dengan pusat di titik min 2,3 adalah 3x plus y sama dengan 7 dan x min 3y sama dengan min 1. Untuk soal yang terakhir, ini ada tentukanlah persamaan garis singgung pada suatu lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 19 sama dengan 0 yang ditarik dari titik T 1,6. Langkah pertama yaitu dengan mencari posisi titik T. Caranya itu masukkan 1,6 ke dalam persamaan tersebut. Nanti tinggal dimasukkan, lalu ketemu 20 yang lebih dari 0, berarti posisi titiknya berada di luar lingkaran. Setelah kita menemukan posisi titiknya, kita menggunakan rumus ini karena berada di luar lingkaran. X1 kali X plus Y1 kali Y dan seterusnya. Karena semuanya sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Nanti akhirnya akan ketemu 2x plus 6y sama dengan 18. Lalu bisa disederhanakan menjadi x sama dengan 9 min 3y. Kenapa dia pindah ruas y-nya? Agar kita mengetahui nilainya x. Lalu setelah kita mengetahui nilai x, kita mensubstitusikan x tersebut ke dalam persamaan yang tadi. Nanti ketemunya 10y kuadrat min 60y plus 80 sama dengan 0. Ini tinggal disederhanakan lagi menjadi y kuadrat min 6y plus 8 sama dengan 0. Kemudian bisa difaktorkan dan nanti ketemu y1 sama dengan 4 atau y2 sama dengan 2. Lalu kita setelah menemukan y-nya, kita masukkan y tersebut ke x yang tadi, rumus x yang tadi. Jadi ini pakai y1 dulu. Nanti ketemu x1 sama dengan 9 min 3 kali 4. Berarti x1 sama dengan min 3. Karena y1 dan x1 sudah diketemukan, kita menggunakan kita masukkan x1 dan y1 ke rumus yang tadi. Nanti ketemu min 2x plus 4y min 22 sama dengan 0. Bisa disederhanakan lagi menjadi x min 2y plus sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua sama kayak tadi, tinggal menggunakan y2 ke dalam rumus x yang ini, yang x sama dengan 9 min 3x. Nanti ketemu x2 sama dengan 3. Kemudian karena x2 dan y2 sudah ada, nanti kita tinggal masukkan ke rumus ini lagi. Nanti ketemu 4x plus 2y min 16 sama dengan 0. Bisa disederhanakan menjadi 2x plus y min 16 sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.